Halo teman-teman, saya Revitalia Jebua NPM 2060 ingin menjelaskan fotosintesis dan respirasi. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis hidrilla versus ciliata. Yang kedua, mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, dan cam, dan warna pada daun. Dan yang ketiga, mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Nah, selanjutnya ada tabel 1 hasil percobaan fotosintesis pada hidrilla versus ciliata, di mana memiliki 3 perlakuan. Yang pertama, di tempat terang, tempat teduh, dan tempat gelap. Nah, banyak gelembung yang dihasilkan pada 1 derajat, yaitu 1,2 mili, 0,5 mili, 0,1 mili, dan pada 2 derajat itu ada 2 mili, 1 mili, 0,2 mili. Nah, selanjutnya tabel 2 hasil percobaan fotosintesis pada daun C3 dan C4, di mana nama tanaman atau ilmiah dan lokalnya itu ada kaktus, nama ilmiahnya Cortucceae, dan golongan siklus cam atau Crassulaceae acid metabolism terjadi dalam sel-sel nosofil. Nah, tumbuhan cam yang dapat mudah ditemukan adalah nanas, kaktus, dan bunga lili. Kaktus termasuk dalam tanaman cam, sehingga stomata terbuka untuk menyerap CO2 saat malam hari ketika penguapan rendah. Nah, di sampingnya ada gambar penampang daun pada kaktus. Nah, selanjutnya ada tebu atau Saccharum officinarum, di mana ini termasuk dalam golongan tumbuhan C4. Dinamakan demikian karena tumbuhan ini mendahului siklus Calvin yang menghasilkan asam berkarbon 4 sebagai hasil pertama fiksasi CO2, dan yang memfiksasi CO2 menjadi APG disebut spesies C3, sebagai spesies C4 adalah monokotil atau tebu, jagung, dan lain-lain. Nah, di sebelahnya itu ada gambar penampang daun pada tebu. Nah, selanjutnya ada kedelai atau Glycinemax. Golongannya itu kedelai merupakan tumbuhan dengan jalur fotosintesis C3 yang tidak tahan terhadap terik matahari saat matahari terik di siang hari. Tumbuhan ini juga harus menutup stomatanya untuk menghindari transpirasi yang besar. Akibatnya tumbuhan ini bisa kekurangan CO2 karena tumbuhan ini tidak bisa membuka stomatanya di malam hari. Nah, di sampingnya yaitu ada gambar penampang daun pada kedelai. Dan selanjutnya ada jagung atau Zymes L, di mana golongan jagung termasuk ke dalam tanaman C4. Tanaman C4 adalah kelompok tumbuhan yang melakukan persiapan reaksi gelap fotosintesis melalui jalur 4 karbon sebelum memasuki siklus Calvin untuk meminimalkan keperluan fotorespirasi. Dan gambar yang di sebelah itu adalah gambar penampang daun pada jagung. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabel 3, yaitu hasil pengamatan daun, di mana nama ilmiah dan lokalnya itu ada tumbuhan liana yang memiliki nama ilmiah Scolustellioides, di mana warna pada daunnya itu daun liana berwarna ungu kecoklatan sampai ungu kehitaman, dan ada beberapa yang bagian pinggirnya bercorak hijau atau kuning. Warna yang nampak pada daun liana merupakan atribut visual yang timbul akibat pemantulan cahaya. Nah, pigmen yang bertanggung jawab terhadap munculnya warna ungu pada daun liana adalah antosianin. Variasi warna daun dan pada masing-masing varietas dipengaruhi oleh pigmen yang terakumulasi di dalamnya. Misalnya, corak hijau yang nampak pada daun menandakan adanya akumulasi pigmen klorofil. Warna ungu pekat pada seluruh permukaan daun yang nampak pada daun liana disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin, dan ekstrak pigmen daun liana berwarna ungu.
Senyawa antosianin bersifat aphoter pada pH rendah 1-2. Bentuk dominan antosianin adalah kation flavillium dan nampak berwarna merah tua menuju pH netral menjadi berbentuk karbinol. Dan gambar yang ada di sebelahnya itu yaitu gambar daun pada tumbuhan Miana. Nah, selanjutnya itu ada tanaman mangga atau Mangifera indica dan ada warna pada daunnya yaitu daun mangga mengandung pigmen warna flavonoid yang akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Pigmen tersebut dapat diaplikasikan sebagai pewarna alami pada kain. Dan gambar yang ada di sebelahnya itu yaitu gambar daun pada daun mangga. Nah, selanjutnya ada tanaman puring atau Condyrum of Variegatum L, di mana warna pada tumbuhan itu tanaman puring merupakan salah satu jenis tanaman hias. Kombinasi warna daun seperti hijau, kuning, merah, dan jingga dengan permukaan daun yang licin dan mengkilap menjadi menarik untuk dikoleksi dan diteliti. Nah, pada bagian daun tumbuhan ini terdapat kelompok pigmen pemberi warna hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, gambar yang di sebelahnya itu yaitu gambar tanaman puring. Oke, kita masuk pada tabel yang keempat yaitu kalor yang dihasilkan pada tempe. Nah, pada hari yang pertama itu tempe yang sudah jadi dengan suhu yang teramati itu hangat, pada hari yang kedua tidak hangat. Nah, pada tempe yang tidak jadi itu suhu yang teramati itu pada hari pertama hangat dan pada hari kedua itu sedikit hangat. Nah, ini adalah gambar tempe yang sudah jadi dan belum jadi.